Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Ibu sudah membuatkan video pembelajaran untuk kalian agar kalian bisa memahami materi apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim juga kemarin kita sudah melaksanakan webinar walaupun ada kendala koneksi dan lain sebagainya. Dan untuk minggu depan insya Allah kita akan bertemu secara langsung di sekolah kita. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dokumen administrasi pembelian barang. Nah, karena kemarin kita sudah belajar mengenai surat permintaan pembelian, nah Ibu juga sudah memberikan penugasan, Ibu akan melakukan review sedikit. Oke, kemarin kan Ibu sudah membuatkan soal dengan satu ilustrasi. Nah, kebanyakan dari kalian itu melupakan keterangan yang ada di bawahnya, yaitu keterangan persediaan barang yang jumlahnya kurang dari 5 unit atau 5 karton, maka kita harus membeli lagi sebanyak 5 karton. Seperti itu. Jadi nanti di surat permintaan pembelian itu masing-masing jumlahnya itu 5 karena jumlah barangnya itu ada 4, 3, 2, dan 1. Yang artinya itu kan di bawah 5. Maka di surat permintaan pembelian itu kita harus membeli sebanyak 5 karton. Seperti itu. Oke, di sini Ibu akan memperjelas lagi bahwa di dokumen administrasi pembelian barang itu ada 5 dokumen atau 5 surat yang harus dibuat atau dilengkapi oleh bagian masing-masing. Yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin adalah surat permintaan pembelian, di mana surat ini dibuat oleh bagian gudang atau bagian penjualan untuk membeli stok barang yang sudah menipis atau yang sudah habis. Misalnya saya ini bagian penjualan atau bagian gudang. Nah, saya mempunyai tugas untuk mengecek barang-barang yang ada di gudang, berapa sih stoknya, berapa sisa-sisa barang yang ada di gudang. Nah, perusahaan mempunyai ketentuan jika barang yang ada di gudang itu mempunyai jumlah di bawah 5 atau 5, kita harus membeli lagi sebanyak 5, seperti itu. Maka kita dari bagian gudang atau dari bagian penjualan membuat surat permintaan pembelian, seperti itu. Nah, yang kedua kita akan mempelajari mengenai surat permintaan penawaran, di mana di sini dibuat oleh bagian pembelian. Apabila si bagian pembelian itu ingin mengajukan penawaran kepada pemasok, misalnya perusahaan kita itu adalah perusahaan supermarket misalnya. Nah, kita belum mempunyai pemasok untuk barang misalnya instan. Nah, kita akan mengajukan penawaran harga kepada perusahaan mie instan itu agar si perusahaan mie instan itu memberikan harga yang murah untuk kita yang kemudian kita jual kembali. Nah, setelah kita mengajukan surat permintaan penawaran kepada pemasok, kemudian perusahaan dan pemasok itu deal berapa harga yang akan kita bayarkan, kemudian fix, ketika sudah deal, kita akan membuat surat order pembelian, di mana surat ini dibuat oleh bagian pembelian yang bertujuan untuk memesan barang kepada pemasok. Jadi, barang apa yang akan kita beli, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Ketika sudah deal, kita akan memesan dan kita membuat surat order pembelian ini. Nah, di dalam surat pembelian ini biasanya tertera barang itu akan dikirim kapan dan tanggal berapa. Nah, kemudian ketika barang itu sudah sampai, maka si perusahaan pemasok ini akan memberikan kepada kita yaitu bukti penerimaan barang. Nah, sebelum kita menerima, kita sebagai penerima itu harus mengecek apakah barang yang dipesan itu sesuai, apakah barang itu ada yang cacat atau tidak. Nah, kemudian setelah clear semuanya, kita baru menandatangani bukti penerimaan barang. Nah, bukti ini ditandatangani oleh bagian penerima barang. Kemudian selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, setelah kita memesan dan menerima barang, biasanya itu tertera kapan perusahaan akan membayar, apakah menggunakan cek, apakah tunai, kemudian jangka waktunya pembayaran itu berapa,
Nah, setelah kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas untuk membayar pembelian barang itu, maka kita harus membuat bukti pengeluaran kas. Biasanya diisi oleh bagian keuangan, dan jika kredit maka biasanya diisi oleh bagian utang. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu bagaimana format surat dan bukti dari dokumen administrasi pembelian barang ini. Oke, kita langsung saja membahas mengenai surat permintaan penawaran, karena minggu kemarin kita sudah membahas dan membuat surat permintaan pembelian. Sebenarnya formatnya hampir sama. Yang pertama yaitu ada logo perusahaan, kemudian nama dan alamat perusahaan, jalan, kota, nomor telepon, dan email itu harus diisi. Kemudian yang terhormat di sini ada nama dan alamat si pemasok, dari siapa kita akan membeli atau mengajukan penawaran barang ini, itu pemasoknya itu siapa. Nah, kemudian di sini ada keterangan mengenai barang yang diminta atau jenis barang itu apa sih. Kemudian yang kedua adalah ukuran atau tipe. Di sini ada keterangan merek, ukuran, kuantitas, kualitas. Kemudian ada nama dan tanda tangan penanggung jawab. Kemudian keterangan di sini diisi untuk barang yang memerlukan penjelasan tambahan. Di sini ada contohnya surat permintaan penawaran dari PT Beta Pradana Mart yang beralamat PT Bratayuda Barat nomor 3 Surakarta, telepon itu, kemudian ada emailnya dan ada ditulis surat permintaan penawaran. Kemudian jangan lupa nomor surat ini biasanya dibuat secara urut. Dia itu si perusahaan itu sudah mengeluarkan surat permintaan penawaran yang keberapa. Itu biasanya ada di sini contohnya SPPB itu surat permintaan penawaran barang. Kemudian 05 misalnya surat ini sudah dibuat yang kelima kali. Kemudian 11 ini adalah November atau bulan. Kemudian yang 20 ini adalah tahunnya. Nah, kemudian di sini dia mengajukan penawaran kepada PT Grand Maya di Jalan Mohyamin di Salatiga. Di sini keterangannya, kami harap saudara memberikan penawaran harga untuk harga-harga sebagai berikut. Nah, di sini PT Beta Pradana ini mengajukan harga yang lebih murah untuk oven Maspion dan oven Cosmos kepada PT Grand Maya. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada tempat dan tanggal surat ini dibuat, kemudian ditandatangani oleh kepala bagian pembelian. Misalnya di sini ada Ahmad Arifin. Bagaimana, mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke surat yang kedua, yaitu surat order pembelian. Formatnya juga hampir sama. Yang pertama ada logo perusahaan, kemudian nama dan alamat pemasok, kepada siapa kita memesan barang tersebut. Kemudian ada di sini jangan lupa setelah logo harus ada nama perusahaan dan alamat perusahaan, yaitu yang terdiri dari jalan, kota, nomor telepon, dan email kita sebagai perusahaan. Kemudian kota dan tanggal surat itu dibuat. Nah, sama saja seperti sebelumnya, surat ini dikeluarkan nomor-nomornya itu sesuai dengan urutan beberapa kali perusahaan itu sudah mengeluarkan surat, atau surat keberapa sih yang sedang dikeluarkan itu. Kemudian biasanya diikuti keterangan tanggal dan bulan dan tahun. Kemudian keterangannya di sini, dengan hormat, sehubung dengan persediaan barang pada perusahaan kami mulai menipis, kami bermaksud memesan barang-barang sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya, yaitu PT Beta Pradana Mart itu membutuhkan barang-barang seperti oven Maspion, oven Cosmos, dan microwave merek Sharp dengan jenis yang sudah tertulis dengan jumlah yang tertera di situ, dan juga ada harganya dan ada total harganya. Di sini ada keterangannya dari A, yaitu nama barang, yaitu adalah keterangan barang yang diminta. Barang apa sih yang kita akan pesan. Kemudian di sini Q, yaitu merek, ukuran, dan kualitas. Misalnya kulkas merek apa, Sharp, Panasonic, dan lain sebagainya. Kemudian di sini jumlah, yaitu berapa barang yang kita ingin pesan. Kemudian harga per unit dari barang tersebut itu berapa. Kemudian total harga ini yaitu dari jumlah barang yang kita pesan dikali harga per unitnya, kemudian diisi di total harga.
Selanjutnya di sini ada bruto. Bruto yaitu total harganya dari 1, 2, 3 barang yang kita pesan, total harganya itu berapa, kemudian kita jumlahkan dan kita letakkan di bruto. Nah, untuk neto sendiri yaitu total harga atau bruto tadi ditambah dengan PPN atau pajak yang mengenai barang-barang yang kita pesan. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada keterangan kami mengharapkan barang tersebut dikirimkan pada tanggal berapa barang tersebut harus sampai di perusahaan kita. Kemudian pembayaran akan kami lakukan secara apa? Misal tunai, melalui cek, melalui kredit, dan lain sebagainya. Kemudian disetujui, yaitu ditandatangani oleh si penanggung jawab dan namanya harus disertakan di kolom tersebut. Nah, seperti yang saya bahas tadi, di sini ada contohnya. Nah, di sini dia mengharapkan barang tersebut dikirimkan pada 3 November 2020. Kemudian dia membayar menggunakan cek dan dibayar 1 minggu setelah barang diterima. Nah, itu boleh-boleh saja asal disetujui antara kedua belah pihak dari perusahaan si pemesan dengan perusahaan pemasok. Ini ada contoh bukti penerimaan barang. Sebelum itu kita harus mengeceknya. Misalnya di sini ada oven mas pion, apakah barangnya benar 5 unit, apakah mereknya benar mas pion, apakah jenisnya itu. Nah, barang-barang itu sesuai, kita sebagai penerima itu harus menandatangani. Misalnya di sini Ahmad Harifin sebagai penerima, maka dia harus menandatangani dokumen dari PT Grand Maya ini. Nah, yang terakhir yaitu contoh bukti pengeluaran kas, di mana tadi kan sudah dibahas bahwa PT Beta Pradana Mart ini membayar melalui cek 1 minggu setelah barang diterima. Nah, ini contoh bukti pengeluaran kasnya. Dia membayar kepada PT Grand Maya sebesar totalnya tadi yaitu 9.100.000 untuk membeli barang dagang. Nah, di sini jangan lupa diisi nomor bukti pengeluaran kasnya, kemudian tanggal berapa bukti ini dikeluarkan, kemudian ada nomor akun untuk pembelian barang dagang biasanya yaitu sekitar 100. Nah, di sini contohnya 102. Nah, karena di sini dibayar melalui cek, maka nomor cek itu harus ditulis di sini misalnya TE 651385. Nah, setelah uang dikeluarkan dari perusahaan atau uang dibayarkan, nah kemudian perusahaan mengeluarkan bukti pengeluaran kas yang biasanya dikeluarkan oleh si bagian keuangan di sini, kemudian disetujui yaitu dibayar oleh bagian kasa, dibuat di bagian utang dan disetujui oleh kepala bagian keuangan. Nah, mereka harus menandatangani bukti pengeluaran kas ini. Oke, semoga kalian bisa memahami dokumen administrasi pembelian barang ini, khususnya 4 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Harapannya kalian bisa memahami dan langsung mempraktikkan untuk membuat surat-surat ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang bingung, silahkan bertanya melalui personal chat. Dan khusus pertemuan kali ini, jangan lupa untuk melakukan presensi di Microsoft Teams. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.